bangsa, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Miss Fani di Sentra IMK, Sentra Iman dan Karakter. Hari ini kita sudah memasuki tema yang baru adalah lagu kebangsaan. Ada berbagai macam lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional yang ada di Indonesia. Sebelum mulai kegiatan Sentra IMK pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Teman-teman bersikap hati yang bagus, tangan yang dilipat, duduknya yang bagus. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Teman-teman, tadi kita sudah menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Sekarang kita mau berdoa Bapa Kami. Kita mau belajar berdoa Bapa Kami bersama-sama. Teman-teman lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. 1, 2, mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita sudah masuk di bulan Agustus, di mana di bulan Agustus adalah bulan Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Nah, kita ada di bangsa Indonesia. Di Alkitab juga ada sebuah bangsa yang ceritanya sama seperti bangsa Indonesia. Teman-teman penasaran ceritanya apa? Kita mau mendengarkan cerita dari Miss Fani. Miss Fani punya gambar di sini. Ya, gambar ini. Gambar yang pertama ini adalah bangsa Israel dijajah bangsa Mesir. Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa ditemani oleh Harun. Ini Musa dan Harun yang diutus Tuhan untuk meminta kebebasan dari Raja Mesir. Seperti di Indonesia zaman dahulu juga pernah dijajah oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Ini tadi ada gambarnya bangsa Israel. Lalu yang kedua, Misalnya punya gambar ceritanya raja mengizinkan mereka meninggalkan Mesir karena sebelumnya Tuhan memberikan bencana kepada orang-orang Mesir.
dan membuat mereka takut. Bangsa bersiap untuk pergi. Nah, ini tadi yang kedua, rajanya mengizinkan mereka untuk meninggalkan Mesir. Lalu cerita selanjutnya, yang ketiga, bangsa Israel memulai perjalanan panjang melewati padang gurun, bukit-bukit, dan mereka bersiap untuk menempuh perjalanan yang jauh. Di sini namanya padang gurun. Di sana di padang gurun itu adalah tempat yang panas, itu luas banget tempatnya, panas dan berisi pasir-pasir. Ini ada pasir-pasirnya. Tapi ternyata orang-orang Mesir berubah pikiran. Mereka tidak rela melepaskan bangsa Israel. Mereka berniat untuk mengejar bangsa Israel dengan menggunakan 600 kereta, berperang dengan cepat dan menakutkan bangsa Israel. Wow, menakutkan ya teman-teman. Selanjutnya ceritanya, orang Israel sampai di Baal-Zefon. Mereka tidak bisa lagi berjalan sebab di depan mereka adalah laut Tiberau. Di sini ini adalah laut Tiberau. Orang Israelnya ada di sini, bingung mau nyebrang gimana ya, soalnya di depannya ada laut. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bangsa Israel ketakutan, lalu marah-marah kepada Musa dan Tuhan. Ini Pak Musa, ini bangsa Israel. Bangsa Israel ini marah-marah sama Pak Musa. Apa yang diperbuat Musa ya kira-kira ya teman-teman? Ada yang tahu nggak ceritanya? Oke, ya, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya, lalu mengulurkan tangannya ke laut. Lalu tiba-tiba lautnya yang tadi tidak bisa dilewati tiba-tiba terbelah. Laut Tiberau-nya tadi terbelah. Terus apa yang terjadi kalau sudah terbelah? Kok bisa ya, Miss? Nah, ini air laut terbelah, bangsa Israel dapat berjalan di tengah ini jalan yang kering gitu, jalan yang kering. Ini tadi lautnya. Akhirnya bangsa Israel bisa lewat ke jalan yang kering. Oke, lalu selanjutnya apa ya? Loh, tadi orang Mesir nggak jadi ngejar ya, Miss? Wah, ternyata, wah, ini orang Mesirnya juga ngejar. Bangsa Israel tidak mau kalah dengan mereka. Mereka mengejar bangsa Israel. Bangsa Mesir tadi juga melewati laut yang terbelah. Nih. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, mereka melewati laut ini. Yang terjadi adalah apa ya? Tuhan kembali menyuruh Musa untuk menyulurkan tangannya ke laut, sehingga air laut kembali seperti semula dan menenggelamkan orang Mesir. Nah, akhirnya air lautnya tertutup kembali. Orang Mesir akhirnya pada tenggelam. Nih, akhirnya pada tenggelam. Tapi orang-orang Israel tadi sudah ada di pinggir laut tadi, sudah diselamatkan sama Tuhan. Wah, orang-orang Israel bahagia, senang, akhirnya bisa bebas dari bangsa Mesir karena tadi pertolongan Tuhan lewat Pak Musa tadi ya. Bangsa Israel melihat karya Tuhan dan mengucap syukur untuk kebebasan, kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya, ini seperti bangsa Indonesia zaman dulu. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain, sama seperti Israel yang diberi kemerdekaan sama Tuhan. Demikian juga kita bangsa Indonesia ya teman-teman ya, diberi kemerdekaan juga oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan kita. Wah, mengucap syukur. Kalau sekarang bangsa Indonesia umurnya 75 tahun, itu semua karena penyertaan Tuhan buat bangsa Indonesia. Ayat hafalan untuk hari ini, adalah nih, Amsal 17 ayat 22a. Hati yang gembira
adalah obat yang manjur. Misalnya diulangi ya. Amsal 17 ayat 22a. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi teman-teman kalau hatinya gembira, sukacita, teman-teman senang, teman-teman bahagia, teman-teman jadi tambah imun ya. Jadi kuat, jadi sehat, dan jadi anak yang takut akan Tuhan. Untuk bahan-bahannya, teman-teman di rumah kalau ada kertas warna atau kertas lipat atau kertas yang ada di rumah, kalau ada kertas putih boleh dipakai sama teman-teman, bebas. Teman-teman mau bikin polanya love, 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 ini boleh. Kita mau buka tutup seperti ini, atau teman-teman mau bikin pola tangan. Wah, tangannya siapa ini? Nanti ayat hafalannya ditaruh di tengah. Boleh. Kalau pakai kertas HVS yang nggak ada warnanya gimana, Miss? Bebas polanya, nanti boleh digambar atau diwarnai sama teman-teman. Oke? Terus nanti jadi seperti ini. Ayat hafalan kita hari ini adalah Amsal 17 ayat 22a. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya teman-teman, itu tadi aktivitas kita di Sentra Inkar, Sentra Iman dan Karakter. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.